Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Nafil Rizkullah dari Prodi Sistem Informasi. Di video ini saya akan membuat video pembelajaran dari mata kuliah Bahasa Indonesia 1 dengan terhormatnya Bu Isti Istiqomah Eskom Mkom. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan judul seluk-beluk kata. Semua orang bisa berbahasa pasti akrab dengan kata. Hal itu karena kata merupakan bagian dari bahasa. Orang berkomunikasi lisan maupun tulis menggunakan kata sebagai medianya. Kata tersebut dirangkai menjadi frasa, klausa, kalimat, paragraf, bahkan bisa juga wacana. Apa yang dimaksud dengan kata? Kita sering mendengar di lingkungan masyarakat kalimat seperti pemuda itu sangat menawan sampai aku tidak bisa berkata-kata. Atau saya bingung bagaimana menulisnya kata-kata. Dari kedua tersebut, apa yang dimaksud dengan kata? Kata adalah kumpulan huruf atau bunyi yang mempunyai makna. Jika kumpulan huruf atau bunyi tersebut tidak mempunyai makna, maka bukan dinamakan kata. Sebuah kata diakhiri oleh spasi. Yang pertama, jenis-jenis kata. Berdasarkan bentuknya, kata dibagi atas dasar dan kata turunan. Kata dasar adalah kata pokok yang masih bisa dibentuk dan mengalami proses. Kata dasar biasa disebut dengan kata tunggal karena bentuk tunggal yakni terdiri dari satu kata, sedangkan kata turunan adalah kata dasar yang sudah mengalami proses. Contoh kata dasar dan kata turunan antara lain lari, kata dasar, cinta, kata dasar, berlari, kata turunan, mencintai, kata turunan, kupu-kupu, kata turunan. Yang kedua, fungsi kata. Kata merupakan unsur bahasa terkecil setelah ujaran. Ilmu yang mempelajari seluk-beluk kata dinamakan morfologi. Seperti yang sudah diterangkan di atas bahwa kata dibentuk oleh kumpulan huruf sehingga timbul makna bagi pemakai. Kata digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulis. Namun secara umum kita mempunyai fungsinya. Antara lain yaitu memperjelas makna sebuah kalimat, membentuk satuan makna berupa frasa, klausa, dan kalimat, membentuk bermacam-macam struktur kalimat, mengungkapkan berbagai jenis ekspresi bahasa seperti pidato, diskusi, orasi, ceramah, dan lain-lain. Yang ketiga itu kelas kata. Fungsi dan jenis kata sudah dipaparkan sebelumnya. Sudah jelas bahwa kata mempunyai fungsi masing-masing sama, namun berbeda. Perbedaan tersebut karena makna dan konsepnya, karena bahasa hanya dapat dipahami berdasarkan konsepnya. Verba adalah kata yang maknanya merujuk pada proses atau kegiatan dan membutuhkan waktu. Verba bisa disebut juga kata kerja. Verba dibagi menjadi dua, yakni verba transitif dan verba intransitif. Nomina adalah kata yang maknanya merujuk pada benda, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Nomina sering disebut kata benda. Contoh nomina antara lain tas, kursi, manusia, angin, dan lain-lain. Ciri utama nomina dapat dilihat dari kata keterangan pendampingnya. Nomina tidak dapat didampingi keterangan tidak, wajib, agak, lebih, sangat, dan paling. Pronomina adalah kata yang berfungsi untuk menggantikan nomina. Pronomina biasa disebut dengan kata ganti. Pronomina dibagi menjadi dua, yakni pronomina intertekstual dan pronomina ekstratekstual. Adjektif
Adjektiva adalah kata yang berfungsi untuk menjelaskan sifat dan perasaan. Adjektif biasa disebut dengan kata sifat. Contoh dari adjektif antara lain itu sakit, senang, sedih, merah, hijau, tinggi, jauh, tampan. Selanjutnya, numeralia. Numeralia adalah kata yang berfungsi untuk menghitung banyaknya maujud. Numeralia biasa disebut kata bilangan. Kelas kata ini berfungsi untuk menyatakan bilangan, jumlah, urutan atau tingkatan, dan nomor. Numeralia bisa ditulis menggunakan angka Arab, angka Romawi, maupun dengan huruf. Demonstratif. Demonstratif adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan maujud. Demonstratif bisa dikenal dengan kata petunjuk. Contoh demonstratif antara lain yaitu di sana, itu, sini, situ, dan seterusnya. Integratif. Integratif adalah kata yang berfungsi untuk mendapatkan informasi. Integratif biasa disebut dengan kata tanya. Integratif dibagi menjadi dua, yakni integratif dasar dan integratif turunan. Integratif dasar adalah kata yang pokoknya memang secara harifah digunakan untuk bertanya. Contoh integratif pokoknya yaitu mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Sedangkan integratif turunan adalah kata yang mendapatkan tambahan partikel. Integratif turunan tidak bisa berupa kata tanya tambah partikel, namun bisa juga kelas kata lain yang sudah ditambah partikel. Contoh integratif turunan yaitu sudahkah, belumkah, pulangkah. Jadi di belakang itu ada kah. Contohnya seperti tadi yang saya sebutkan. Selanjutnya adverbia. Adverbia adalah kata yang berfungsi untuk menerangkan verba, adjektif maupun adverbia. Adverbia biasanya dikenal dengan kata keterangan. Lanjut, konjungsi. Konjungsi adalah kata yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa klausa ataupun kalimat sehingga membentuk sebuah gagasan yang padu. Konjungsi biasa disebut dengan kata penghubung. Artikula. Artikula adalah kata yang berfungsi untuk mendampingi nominal. Artikula biasa dikenal dengan kata sandang. Contoh artikula yaitu si, sang, yang, umat, para. Lanjut, preposisi. Preposisi adalah kata yang berfungsi untuk mendahului nominal. Preposisi biasa disebut dengan kata depan. Contohnya itu preposisi adalah di, ki, dari, pada, demi. Interjeksi. Interjeksi adalah kata yang berfungsi untuk mengungkapkan perasaan atau suasana pada hati penuturnya. Interjeksi biasa dikenal dengan kata seru. Contoh dari interjeksi seperti aduh, wow, astaga, dan seperti ya kaget-kaget, mengagumi apa yang harus diagumi. Proses pembentukan kata seperti yang sudah diterangkan sebelumnya. Kata turunan adalah kata dasar yang sudah mengalami proses. Proses itu bisa berupa penghimpunan atau afikasi, pengulangan, reduplikasi, pemajemukan, morfimisasi, ataupun penyingkatan dari akronimisasi. Di sini akan saya jelaskan mengenai proses-proses kata turunan tersebut. Yang pertama yaitu reduplikasi. Reduplikasi adalah proses pengulangan kata atau pengulangan tersebut bisa
sebagian menyeluruh atau menghadirkan lawan maknanya. Yang kedua itu morfemisasi. Morfemisasi yaitu proses membentukkan kata dengan menambahkan kata baru sehingga membentukkan makna yang berbeda. Proses morfemisasi sering disebut dengan sebagai proses pemajemukan. Yang ketiga yaitu akronimisasi. Akronimisasi yaitu proses pembentukan kata dengan memendekkan beberapa kata menjadi satu kata. Istilahnya itu singkatan. Itu saja yang bisa saya jelaskan dari video ini, video pembelajaran ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah misalkan dari kata-kata saya salah, tolong dimaafkan. Itu saja. Assalamualaikum.